Oke, kembali lagi bersama Ekip On Track Channel. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah Siddiq ya, yang request untuk scrap OLX dengan infinite scroll ya. Ya, ini rasanya Miftah Siddiq ini bukan pertanyaan yang pertama ya. Rasanya sebelumnya saya pernah jawab juga mengenai scrapping juga, tapi saya lupa topiknya apa ya. Oke, kita mulai saja. Ya, kalau kita buka situs OLX, ini contohnya ya, OLX.co.id ya, punya Indonesia. Rata-rata jualan mobil ya. Ada jualan motor juga, jualan kucing dan segala macam ya. Rasanya cukup lengkap. Tapi topik kali ini kita persempit aja. Kita cari misalnya apa? Mobil misalnya ya. Oke. Kalau kita search mobil, kemudian akan tampil seperti ini ya. Nah, ini kemudian untuk menampilkan ke halaman berikutnya, Anda harus klik muat lainnya ya. Dan seterusnya ya, sampai habis ya. Nah, untuk penanganan infinite scroll atau penanganan dengan klik more atau load more atau muat lainnya, itu penanganannya bisa dilakukan dengan Selenium ya, karena Selenium itu ada memfasilitasi untuk klik more, untuk yang klik-klik begitu, atau untuk masukin yang kita harus misalnya login. Kalau login kan setelah nama dan password kita harus klik ya. Nah, untuk penanganan klik itu tidak bisa dilakukan dengan Beautiful Soup atau dengan API ya. Itu harus menggunakan namanya Selenium ya. Tapi saya udah pelajarin ini, sebenarnya ini lebih mudah kalau kita scraping dengan menggunakan API, karena kalau menggunakan API jauh lebih cepat ya. Cuman saya nggak ajarkan kali ini, saya akan ajarkan untuk menggunakan Selenium saja sesuai dengan request yang Miftah Siddiq tanya ya. Oke, pertama kita harus klik dulu kalau kita inspect. Selanjutnya kita akan cari yang namanya tombol muat lainnya ya. Kalau kita buka di sini, nah ini kita temukan ini ya, buttonnya mulai dari kelasnya ini, kemudian buttonnya, kemudian ada kelas yang lainnya lagi ya. Jadi kita harus klik di sini. Dan itu hanya bisa difasilitasi dengan Selenium. Oke, kita mulai saja. Oke, pertama kita bikin file dulu. Kita namakan OLX Selenium Beautiful Soup 4 gitu ya. Anda bebas menggunakan nama filenya, tapi untuk sebagai untuk mempermudah pencarian, kita bisa tahu website apa yang kita scrap dengan menggunakan apa. Kalau kasusnya Selenium dengan Beautiful Soup ya. Oke, selanjutnya saya akan percepat aja. Kita menggunakan library-nya Time, kemudian Selenium WebDriver, kemudian juga Beautiful Soup, kemudian Panda nanti buat tabel, kemudian kita menggunakan Selenium WebDriver Common By, dan yang terakhir kita menggunakan exception no such element exception ya. Nah, untuk penggunaan library ini saya sudah pernah bahas ya di video-video saya sebelumnya. Jadi saya akan percepat aja supaya waktunya nggak banyak habis. Saya juga pernah berbagi cara scraping menggunakan Selenium di video-video saya sebelumnya ya. Anda bisa, kalau tertarik, bisa buka video sebelumnya. Juga pernah membahas mengenai penggunaan Scrapy ya, scrap data dengan Scrapy. Juga menggunakan Puppeteer ya, kemudian juga API, kemudian juga kalau ada proteksi seperti ya Anda lihat aja video-video sebelumnya, ada beberapa proteksi ya. Pertama di pemilu, kemudian ada pernah juga di Shopee ya. Shopee juga pernah kita bisa buka proteksinya. Tapi rasanya kalau sekarang sudah tertutup lagi ya, karena developernya sudah kembangkan lagi, jadi akan lebih sulit. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari sini. Selanjutnya ya, supaya cepat saya akan ini aja, kopas aja ya. Kita menggunakan ini. Kemudian
URL yang kita gunakan adalah yang akan kita cari ya, misalnya ini ya, kita copy aja, kemudian kita paste di sini URL-nya. Selanjutnya kita panggil drivernya ya. Untuk drivernya ini Anda harus sesuaikan dengan versi Chrome-nya ya. Kalau tidak matching nanti dia akan error. Jadi Anda harus matchingkan antara Chrome driver dengan browser Chrome, versinya harus sama. Kemudian drivernya kita maximize, jadi tampilannya kemudian kita maximize. Selanjutnya kita panggil driver get URL. URL ini yang kita akan buka. Selanjutnya saya akan bikin looping ya, for i in range. Katakanlah saya masukin angka 100 ya. Jadi 100 itu basis datanya adalah ini ya. Kita klik sebanyak 100 kali ya. Jadi nanti akan ada sintak untuk untuk menanyakan lah kurang lebih. Kalau di muat ulang ini dah nggak muncul lagi selektornya, maka dia akan kita close ya, akan kita lewatin ya, sehingga nanti keluar tabelnya ya. Oke, jadi setelah terbuka browsernya, kita akan tunggu selama 2 detik ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa website yang kita buka sudah terbuka semuanya datanya ya. Kalau belum terbuka dia akan error juga. Jadi timestamp-nya ini ditentukan oleh bandwidth yang Anda gunakan ya. Kalau bandwidth-nya kencang mungkin kita butuh cuma 1 detik atau mungkin nggak perlu. Tapi kalau bandwidth-nya lambat mungkin di daerah-daerah, maka timestamp-nya kita harus naikkan mungkin ke 5 atau ke 10 ya. Itu hasil coba-coba ya. Kebetulan di tempat saya ya lumayan cepat, jadi saya slipnya cukup 2 detik aja. Oke, selanjutnya saya akan gunakan sintak ini ya, try except ya. Jadi kita akan coba drivernya ini untuk mengklik button ya. Kalau kita lihat di sini buttonnya itu lokasinya ada div kemudian class. Kelasnya adalah ini, kemudian di bawahnya ada button ya, kemudian yang ini kita klik buttonnya ya. Ini sintaknya ya, jadi ada div, kemudian di bawah div ada kelasnya ini, kemudian di bawahnya lagi ada button, baru kita klik ya. Kemudian setelah kita klik, kita tunggu 2 detik ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa halamannya sudah terbuka penuh. Kalau tidak terbuka penuh dia akan error. Nah, selanjutnya kita akan looping sebanyak 100 kali. Kalau ternyata di tengah jalan misalnya kita klik setelah diklik yang ke-20, klik more-nya nggak ada, maka dia nggak akan jalankan ini, dia akan langsung break ini ya. Jadi akan kita stop. Nah, selanjutnya setelah halamannya terbuka semua, kita baru bisa scrap ya. Oke, selanjutnya setelah terbuka semua, kita pastikan lagi, kita tambah slipnya lagi ya. Ini juga bisa dicoba-coba. Kalau di tempat Anda bandwidthnya cepat mungkin bisa dihilangkan, tapi kalau bermasalah ya ini kita naikkan ya. Poinnya adalah bahwa kita harus buka websitenya secara penuh. Setelah semua terbuka baru kita bisa scrap ya. Selanjutnya saya akan bikin namanya list ya, namanya produk. Anda bebas menggunakan apapun juga. Kemudian kita panggil subnya, deklarasikan subnya, kita panggil beautiful subnya dengan menggunakan HTML parser. Kemudian kita akan loop for item in sub find all li dengan kelasnya ini. Jadi yang kita cari adalah yang ini ya, kelas li ini ya. Li ini kita buka semua karena kebetulan dia punya kelas sama ya di semua page-nya. Jadi kita akan pakai find all untuk semua kelas. Selanjutnya di bawahnya ini kita akan ambil kita akan ambil namanya ya, yang dijual apa, kemudian harganya berapa ya. Selanjutnya untuk yang yang tahun pembuatan, kemudian ada lagi lokasinya di mana, saya nggak akan ajarkan karena prinsipnya sama, konsepnya sama. Gunakan kelasnya sama selektornya ini ya. Selanjutnya kalau selektornya benar, hasilnya pasti akan benar. Oke, saya akan mulai dari produknya dulu, yang dijual apa ya. Dia lokasinya ada di span.
kemudian di kelasnya adalah 2PONJ ya. Ya ini ya, untuk product name-nya filenya ada di span-nya, kemudian kelasnya di 2PONJ. Ya, untuk li-nya tadi itu ada di kelasnya. Ya, li-nya kita di sini ya, di apa? Jadi ini li atributnya, kemudian kelasnya 1DNJI. Ya, sama seperti sini ya. Kemudian tadi produk item bisa dijelaskan, kemudian untuk price-nya lokasinya ada di span, kemudian kelasnya adalah 2KS63 ya. Ini 2KS63, supaya tidak salah ketik Anda kopas aja kelasnya. Selanjutnya kita akan append terus datanya. Selanjutnya saya akan bikin data frame, isinya adalah produk price ini, produk dan price ya. Kemudian kita akan cetak data frame-nya. Oke, dan terakhir saya akan simpan filenya dengan nama OLX Selenium BS. Kemudian setelah itu ada notifikasi, terus yang terakhir drivernya kita close ya, jangan lupa. Ya, selanjutnya kita akan running ya. Ini butuh beberapa detik ya. Kita panggil namanya Python, kemudian nama filenya OLX Selenium ps4.py. Oke, kita akan lihat berapa waktu yang dibutuhkan. Ya, kita akan running. Jadi akan kita klik di sini. Kemudian ini juga kita klik di sini, kita lihat berapa lama waktunya. Ya, untuk bagian ini saya percepat aja ya supaya waktunya lebih singkat. Ya, di sini tidak muncul muat lainnya lagi sehingga dia akan break sementara. Kemudian datanya kita akan scrap semua. Nah, inilah hasilnya ya. Dibutuhkan waktu kira-kira 2 menit 30 detik. Dengan jumlah data ada 501 row, kemudian ada 2 kolom ya. 2 kolom itu masih ini dan ini ya. Product name-nya sama price-nya ya. Ya, rasanya cukup video berbagi kali ini yang untuk menjawab pertanyaan dari Miftah Siddiq. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.